Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mabil Fasya dengan NIM 2017 Di sini saya ada tugas yaitu mereview skripsi dari kakak tingkat saya yang bernama Ega Prastiwi dengan judul skripsi pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nakza di sentra. Adapun review ini merupakan salah satu tugas dari Bapak dosen Ageng Widodo selaku pengampu mata kuliah rehabilitasi sosial. Sebelum masuk ke inti review, saya di sini akan menjelaskan yaitu latar belakang masalah pada pelayanan sosial di sini. Penyalahgunaan nafza merupakan salah satu dari sekian banyaknya permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Banyak sekali orang yang mereka tidak mengetahui apa akibat dari mengonsumsi penyalahgunaan zat adiktif tersebut. Nah, di sini tingginya korban penyalahgunaan nafza sudah mencapai angka 21.680 orang dengan didampingi 962 peksos serta konselor ahli. Jadi, penulis di sini menjelaskan tentang pelayanan sosial untuk korban penyalahgunaan nafza di sentra Satria Baturaden. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penegasan istilah yang ada pada skripsi tersebut. Yang pertama yaitu pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan sosial merupakan salah satu aktivitas serta kegiatan yang konteksnya menangani permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat. Pelayanan sosial dapat diartikan contoh dari wujud sebuah program yang digunakan untuk membantu seseorang atau kelompok di masyarakat yang digunakan. Pada penelitian kali ini, yang dimaksud dengan pelayanan sosial adalah suatu tindakan yang memfokuskan pada penyelesaian suatu permasalahan sosial yang datang di lingkungan masyarakat dan mengakibatkan gugurnya keberfungsian pada aspek sosial individu atau kelompok, sehingga harus diberikan berbagai layanan yang dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya. 2. Korban penyalahgunaan nafza. Jadi yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan nafza adalah individu baik laki-laki maupun perempuan yang telah mengonsumsi narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, yang mengakibatkan ketergantungan dan tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu sentra Satria di Baturaden. Sentra Satria di Baturaden memiliki visi, misi, serta moto yang membuat BRSKP ini terus bersemangat menjalankan tugasnya. Visi sentra Satria di Baturaden, Satria Baturaden, yaitu mewujudkan lembaga yang unggul dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan nakza. Adapun misi sebagai berikut. 1. Melaksanakan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan nakza serta secara profesional dan secara sistematis. Hal ini dilakukan supaya korban terkait bisa melaksanakan fungsi sosialnya serta bebas dari rasa keterkaitannya terhadap nakza. Lovelock mengatakan bahwa pelayanan merupakan sebuah bentuk yang berupa pendekatan pada suatu organisasi yang memiliki sebuah kualitas yang memadai serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Pada hakikatnya, sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik itu individu maupun kelompok orang yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, pelayanan publik sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa dalam membangun kepercayaan pada masyarakat atas pelayanan publik, perlu dilakukannya sebuah kegiatan secara rutin seiring dengan harapan agar warga negara yang memperoleh pelayanan terkait dapat mengalami sebuah peningkatan pada kehidupan di lingkungan masyarakat.
Dalam konteks pelaksanaannya, pelayanan rehabilitasi sosial di Indonesia dibagi ke dalam 4 tahapan, di mana keempat tahapan tersebut yaitu yang pertama itu asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan sebuah kegiatan sentral dalam praktek pekerjaan sosial, memiliki posisi yang amat penting. Asesmen merupakan sebuah proses serta pengelolaan data yang memberikan informasi ketika akan membuat keputusan dari permasalahan yang pekerja sosial. Sehingga pekerja sosial akan tahu apa yang harus dia lakukan terhadap kliennya. Yang kedua yaitu intervensi. Intervensi merupakan sebuah proses yang digunakan pada pekerjaan sosial untuk melakukan sebuah perubahan yang terencana dengan baik pada klien penerima manfaat. Tujuan dari adanya intervensi yaitu untuk membantu penerima manfaat agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya seperti sedia kala. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan di mana kita mengulas kembali program yang telah kita laksanakan sebelumnya. Evaluasi di ranah sosial dilakukan setelah intervensi dilaksanakan. Evaluasi sendiri memiliki tujuan untuk melihat apakah adanya perubahan yang dialami oleh penerima manfaat, baik itu perubahan yang mengarah ke positif maupun ke negatif. Pada sosial sendiri, evaluasi ini dapat mempermudah pekerja sosial untuk mengukir perencanaan sosial yang telah dibuat guna mengembalikan fungsi sosial penerima manfaat. Yang keempat, yaitu terminasi. Penulis hubungan penerima manfaat dinamai terminasi. Terminasi dilakukan saat penerima manfaat benar-benar sudah dianggap mampu sekaligus siap untuk kembali ke masyarakat dengan fungsi sosialnya. Jenis pelayanan rehabilitasi sosial di Indonesia. Ada banyak sekali jenis pelayanan rehabilitasi sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu ada public assistance. Yang kedua yaitu social insurance. Yang ketiga yaitu family service. Yang keempat ada child welfare service. Yang kelima health and medical service. Yang keenam ada mental hygiene service. Yang ketujuh ada correctional service. Yang kedelapan ada youth learn time service. Yang kesembilan ada veteran service. Yang ke-10 ada employment service, yang ke-11 ada housing service, dan yang terakhir ada community. Adapun beberapa pelayanan rehabilitasi sosial yang telah diatur dalam Permensos RI nomor 7 tahun 2021 tentang atensi. Pelayanan tersebut antara lain pelayanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, pelayanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas, pelayanan rehabilitasi sosial berbasis residensial. Adapun pelayanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga yaitu ditunjukkan untuk residen yang dinyatakan akan menjalankan proses rehabilitasi sosial dengan dirawat jalan. Pelayanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas yaitu diberikan dan diputuskan untuk klien penyalahgunaan nafsa yang sebelumnya masuk ke balai rehabilitasi sosial sudah mendapatkan atau pernah melakukan rehabilitasi sosial di suatu lembaga yang menangani korban penyalahgunaan nafsa. 3. Pelayanan rehabilitasi sosial berbasis residensial. Diberikan dan diputuskan untuk klien penyalahgunaan nafsa yang akan melaksanakan seluruh prosesnya di dalam balai rehabilitasi sosial atau klien yang akan melakukan rawat inap di balai rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan nafsa. Yang pertama yaitu narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang narkoba, menyebutkan bahwa narkoba adalah sebuah zat ataupun obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan.